Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariza Pikiananta. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi yang berjudul Pemerintahan Indonesia Masa Orde Reformasi bersama dosen pengampu yang sangat kami cintai, Bapak Dr. Hendrika SHI MSI. Langsung saja, perubahan sistem pemerintahan. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membatasi masa jabatan presiden. Yang kedua, pemilu yang lebih demokratis. Pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ketiga, desentralisasi kekuasaan. Pemberian otonomi daerah lebih besar melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, di sini sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan signifikan seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu yang lebih demokratis dilaksanakan dengan memberikan hak suara yang lebih luas kepada rakyat melalui pemilu langsung untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Selain itu, terjadi desentralisasi kekuasaan yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah yang tercermin dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Selanjutnya, penguatan lembaga legislatif. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR meningkatkan kewenangan dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah yang biasa disingkat DPD, peran yang lebih besar dalam pengawasan kebijakan daerah. Di sini lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang biasa disebut DPD diperkuat. DPR diberikan kewenangan yang lebih besar dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif. DPD juga dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah, meskipun kewenangannya terbatas, namun menjadi bagian penting dalam sistem politik Indonesia. Selanjutnya, pembentukan lembaga baru. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK, mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menanggulangi korupsi dengan lebih tegas dan independen. Di sini pembentukan beberapa lembaga baru yang independen dan bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk untuk mengawasi dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk sengketa hasil pemilu dan interpretasi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini dibentuk untuk memberantas korupsi dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya, reformasi birokrasi dan hukum. Yang pertama, penataan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Yang kedua, pembaruan sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk perampingan struktur pemerintahan dan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik. Di bidang hukum, reformasi dilakukan dengan memperbaiki sistem peradilan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemerdekaan kepada lembaga peradilan untuk menegakkan hukum tanpa intervensi dari kekuasaan politik. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan pers. Media massa bebas dalam menyampaikan informasi dan kritik. Yang kedua, hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak individu semakin ditegakkan. Di sini masa Orde Reformasi membawa perubahan besar dalam hal kebebasan pers. Undang-undang pers yang baru memberikan ruang yang lebih luas bagi media untuk beroperasi secara bebas dan independen. Selain itu, hak asasi manusia mendapat perhatian lebih dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, partisipasi publik dan masyarakat sipil. Yang pertama, peningkatan partisipasi publik dalam proses politik dan pemerintahan. Yang kedua, masyarakat sipil berperan aktif dalam pengawasan dan pemberdayaan. Di sini demokratisasi di Orde Reformasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Masyarakat dapat lebih bebas menyampaikan aspirasi, berorganisasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintahan lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sipil.
Selanjutnya pemisahan Polri dan ABRI. Yang pertama, Polri dipisahkan dari ABRI untuk fokus pada tugas keamanan sipil. Yang kedua, TNI berfokus pada pertahanan negara, sementara Polri menangani masalah keamanan domestik. Yang pertama di sini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, undang-undang ini menetapkan Polri sebagai institusi yang mandiri, terpisah dari TNI dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang kedua, Polri diberi mandat untuk menangani masalah keamanan dalam negeri, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan ketertiban umum. Yang kedua, reformasi ABRI menjadi TNI. Pada tahun 1999, ABRI diubah menjadi TNI atau biasa disebut Tentara Nasional Indonesia untuk menghilangkan dwi-fungsi. TNI difokuskan pada tugas pertahanan negara dari ancaman eksternal, sementara tugas keamanan domestik dialihkan sepenuhnya kepada Polri. Yang ketiga, perubahan struktur dan fungsi. Polri dipisahkan secara struktural dari TNI dan diberikan otonomi dalam pengelolaan institusi. Tugas Polri difokuskan pada urusan sipil seperti penegakan hukum, pengelolaan lalu lintas, pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban umum. Selanjutnya, perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Yang pertama, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua pada tahun 2000 untuk menghargai identitas lokal. Yang kedua, sebagai simbol pengakuan terhadap budaya dan sejarah masyarakat Papua. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua, nama Irian Jaya resmi diubah menjadi Papua. Nama Papua lebih menggambarkan identitas asli masyarakat setempat yang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan lebih berakar pada bahasa serta budaya mereka. Nama ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai kultural dan etnis yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya ada pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Yang pertama, pembubaran Departemen Sosial, tugasnya dialihkan ke Kementerian Sosial. Yang kedua, pembubaran Departemen Penerangan untuk mengurangi kontrol pemerintah terhadap media dan informasi. Di sini Departemen Sosial dibagi menjadi 3, yaitu efisiensi pemerintahan. Yang kedua, desentralisasi dan otonomi daerah. Yang ketiga, penyederhanaan struktur pemerintah. Dan Departemen Penerangan. Setelah pembubaran Departemen Penerangan, beberapa fungsi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Penerangan dialihkan ke lembaga lain yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disebut Kominfo yang didirikan pada tahun 2001. Nah, kesimpulannya, masa Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan transisi menuju demokrasi, kebebasan berpendapat, desentralisasi melalui otonomi daerah, dan reformasi di berbagai bidang. Pemerintahan fokus pada pemilu yang lebih demokratis, pemberantasan korupsi, dan perbaikan hak asasi manusia. Meski tantangan seperti korupsi, ketimpangan, dan stabilitas politik masih ada. Secara keseluruhan, Orde Reformasi membawa perubahan besar dalam kehidupan politik, hukum, sosial, dan ekonomi Indonesia dengan fokus pada demokratisasi, pemberantasan korupsi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta desentralisasi kekuasaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Roar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.